Wadidaw, kembali lagi dengan Marga Anime di sini. Manga One Piece chapter 1080 sudah rilis, namun pembahasan tentangnya masih saja berlangsung. Nah, sambil menunggu chapter 1081 keluar, mari kita bahas fakta dan paralel yang terdapat pada chapter 1080, sekaligus menebak apa yang akan terjadi pada chapter selanjutnya atau chapter 1081 nantinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama. Fakta menarik pertama, kemiripan sistem bounty milik Doflamingo dengan sistem bounty Crossguild. Pada chapter 1080, kita mengetahui organisasi Crossguild telah memberikan bounty kepada angkatan laut dan menerapkan sistem bintang untuk mengetahui tingkat ancaman musuh. Hal tersebut mengingatkan Marga Anime dengan sistem bounty yang diterapkan oleh mantan Shichibukai Don Quixote Doflamingo pada Ars Dressrosa. Pada Ars tersebut, Doflamingo menerapkan sistem bintang untuk mengetahui ancaman musuh yang dia hadapi. Ketika bintang pada poster tersebut berjumlah banyak, itu artinya seseorang tersebut memiliki harga kepala yang lebih besar dibandingkan jumlah bintang yang jumlahnya lebih sedikit. Dan ini mirip dengan apa yang dilakukan Crossguild. Bagian kedua. Fakta menarik kedua yaitu penggambaran musuh Roronoa Zoro dan Sanji. Mungkin kalian bertanya-tanya, siapa yang akan dihadapi oleh Zoro dan Sanji nantinya ketika berhadapan dengan bajak laut Yonko Kurohige. Pada salah satu panel chapter 1080, Oda memperkenalkan dua kapten kapal Kurohige secara bersamaan. Dia adalah kapten kapal kedua Shiryu dan kapten kapal keempat Avalo Vizaro. Dengan diperlihatkannya penggambaran pengenalan karakter secara bersamaan tersebut, membuat Marga Anime berspekulasi jika nantinya Shiryu dan Vizaro akan menjadi kandidat musuh Roronoa Zoro dan Sanji di masa depan. Hal ini mengingatkan pada chapter 925, di mana pada saat itu Oda Sensei juga pernah menggambar musuh Zoro dan Sanji, yaitu King the Wildfire dan Queen Sang Wabah secara bersamaan. Seperti Shiryu dan Avalo Vizaro saat sekarang ini. Kemiripan musuh Zoro dan Sanji seperti sebuah paralel. Di Ars Dressrosa, Zoro melawan musuh pengguna Devil Fruit Issei Ishinomi, kekuatan yang hampir mirip dengan Vizaro saat ini. Di Ars Wano Kuni, Sanji melawan musuh yang memiliki kemampuan menghilang, mirip dengan kekuatan Shiryu Suke Sukenomi. Dan sekarang, mereka seakan bergantian menghadapi musuh yang pernah mereka berdua kalahkan atau hadapi. Bagian ketiga. Fakta menarik ketiga, persamaan impian Marshal D. Teach dan Rock D. Sebek. Seperti sebuah paralel, pada chapter 1080, kita mengetahui alasan Teach menculik Koby pada chapter 1059. Hal tersebut dikarenakan Teach alias Kurohige ingin menggunakan Koby sebagai bahan negosiasi dengan pemerintah dunia agar dia bisa menjadikan pulau bajak laut atau Hachinosu atau Beehive sebagai negara yang diakui pemerintah dunia, sehingga dia selanjutnya bisa menjadi seorang raja. Hal tersebut mengingatkan Marga Anime dengan dialog Sengoku pada chapter 957 yang mengatakan Rock D. Sebek, pemimpin bajak laut Rock, memiliki impian yaitu menjadi raja dunia. Kemiripan Marshal D. Teach dan Rock D. Sebek juga didukung dengan beberapa faktor lain, seperti Teach saat sekarang ini menempatkan markasnya di pulau yang sama dengan Rock D. Sebek, yaitu Hachinosu atau Beehive atau pulau bajak laut. Kemudian kapal armada Teach atau Kurohige juga mirip dengan nama Sebek, yaitu Saber of Sebek. Kemudian dengan diperlihatkannya kemiripan atau sebuah paralel impian Marshal D. Teach dan Rock D. Sebek, membuat kita berpikir jika Marshal D. Teach alias Kurohige adalah penerus impian dari Rock D. Sebek. Bagian keempat. Fakta menarik keempat, sekaligus sebuah teori
yaitu kemiripan peran Aokiji alias Kuzan dengan Disc Drake. Seperti yang diketahui, Disc Drake merupakan seorang anggota SWORD yang bergabung dengan bajak laut Kaido sejak 2 tahun yang lalu. Dari penjelasan Aokiji pada chapter 1080 tentang anggota SWORD, tidak terikat sepenuhnya dengan marin atau angkatan laut dan bisa dipecat kapan saja, membuat marga anime berspekulasi jika peran Aokiji bergabung dengan bajak laut Kurohige sama halnya dengan peran Disc Drake ketika bergabung dengan bajak laut Kaido 2 tahun yang lalu. Pernyataan dari Aokiji didukung juga pada chapter 1080 tentang penjelasan apa itu anggota SWORD, yang seakan-akan dia menjelaskan dirinya kepada kita semua jika dirinya adalah bagian dari anggota SWORD. Hal ini juga didukung oleh peran Aokiji di bajak laut Kurohige saat sekarang ini belum jelas, Leo. Karena nampaknya Aokiji alias Kuzan belum dipercaya sepenuhnya oleh Kurohige sebagai kapten kapal bajak laut Kurohige. Karena hingga saat ini masih ada 1 slot yang kosong menjadi kapten kapal bajak laut Kurohige yang ke-10. Bagaimana menurut kalian, Leo? Sedikit tambahan, pada chapter 1080 kita juga mengetahui sedikit peran Aokiji dalam bajak laut Kurohige. Tampaknya Aokiji berperan sebagai penasihat dalam bajak laut Kurohige. Ini mengingatkan marga anime dengan databook Yellow yang menjelaskan Sanji sebagai penasihat bajak laut Mugiwara. Bagian kelima, fakta menarik kelima, perkembangan karakter Kapten Koby. Pada chapter kedua, pada awal pengenalan karakter Koby, kita bisa melihat Koby tidak ingin kabur atau lari dari Alvida dikarenakan dia takut, dalam artinya mental lemah. Namun saat sekarang ini pada chapter 1080, kita melihat Koby menjadi pemimpin pelarian di markas seorang Yonko agar dia bisa melindungi orang-orang. Ini adalah perkembangan yang sangat luar biasa dari Koby. Seperti yang Monkey D. Garp katakan, Koby adalah angkatan laut masa depan. Bagian keenam, fakta menarik keenam, yaitu tertangkapnya Gecko Moria dan sebuah teori tujuan Moria selanjutnya. Pada chapter 1080 kita mengetahui mantan Shichibukai Gecko Moria saat sekarang ini sedang berada di sel penjara di Pulau Bajak Laut. Itu berarti Gecko Moria dikalahkan oleh Teach karena dia menolak untuk bergabung ke dalam bajak laut Kurohige pada chapter 925. Ini mirip seperti Portgas di Ace ketika diajak oleh Teach untuk bergabung pada saat itu. Namun Portgas di Ace menolak tawaran tersebut sehingga Ace dikalahkan oleh Teach pada chapter 442. Sebuah teori dengan situasi yang tidak menguntungkan yang terjadi dengan Gecko Moria dan kedatangan Perona membuat marga anime menemukan suatu hal yang cukup tentang tujuan Gecko Moria selanjutnya. Seakan-akan Oda Sensei menggoda atau memberikan clue kepada kita tentang apa yang akan terjadi kepada Gecko Moria selanjutnya. Berdasarkan pada salah satu panel chapter 0, ketika eksekusi Goldie Roger, Gecko Moria pada saat itu digambarkan sejajar dengan Crocodile, Mihawk, Buggy, dan Doflamingo. Jadi maksud marga anime di sini adalah Gecko Moria tampaknya memiliki peluang bergabung dalam organisasi Cross Guild berdasarkan clue dari panel chapter 0. Ini mirip dengan pembahasan tentang kemiripan sistem bounty yang dibuat Doflamingo di Dressrosa dengan sistem poster buronan untuk angkatan laut yang dibuat oleh organisasi Cross Guild. Sebuah clue jika Gecko Moria dan Doflamingo akan bergabung dengan organisasi Cross Guild. Bagian ketujuh, sebuah paralel di mana di chapter 1080 kita melihat Komandan Hibari yang seorang sniper bisa membuat peluru ataupun senapan dari musuh-musuhnya menjadi bunga. Ini merupakan paralel dengan cover story Germa Doubles volume ke-29 di mana Dr. Vega Fang menciptakan sebuah peluru bunga. Sangat menarik. Bagian ke-8, paralel kedua, kemunculan Monkey D. Garp dan kemunculan Monkey D. Luffy. Pada chapter 1080 kita menyaksikan
Monkey D. Garp datang dari atas langit dengan sebuah kapal menuju pulau bajak laut atau Hachinosu atau Beehive, markas dari Yonko Kurohige. Hal tersebut mengingatkan marga anime dengan kedatangan Monkey D. Luffy pada chapter 558 di Arch Marineford. Pada saat itu, kapten tercinta kita juga datang dari atas langit menggunakan sebuah kapal, mirip dengan kedatangan Monkey D. Garp, sang kakek, saat sekarang ini yang datang dari atas langit dengan kapal miliknya. Luffy datang ke markas angkatan laut dari atas langit, sementara Garp datang ke markas bajak laut dari atas langit. Paralel yang cukup menarik. Bagian ke-9, paralel ketiga, kemiripan gaya pukulan Monkey D. Garp dan Monkey D. Luffy pada chapter 1080. Kita bisa melihat Garp untuk pertama kalinya menggunakan kekuatan pukulan Hausoku Haki. Pada panel tersebut, Monkey D. Garp menggunakan ancang-ancang untuk menyerang. Hal tersebut mengingatkan marga anime dengan salah satu panel chapter 1010 ketika pertama kalinya Monkey D. Luffy, kapten tercinta kita, menggunakan pukulan Hausoku Haki. Saat itu Luffy menggunakan ancang-ancang yang sama atau mirip seperti sang kakek Monkey D. Garp pada chapter 1080. Sebuah paralel yang menarik antara seorang cucu dan juga kakek. Bagian ke-10, fakta menarik terakhir adalah kekuatan dari Monkey D. Garp. Pada chapter 1080, kita semua akhirnya melihat kekuatan dari pahlawan angkatan laut, Monkey D. Garp. Pada chapter 1080 kita akhirnya diperlihatkan serangan dahsyat yang dilancarkan Garp. Serangan pukulan yang menghancurkan seluruh kota pulau bajak laut, Hachinosu alias Beehive. Dengan diperlihatkannya kekuatan Garp pada chapter 1080 mengkonfirmasi dua hal tentang kekuatan Garp. Pertama, pengguna Hausoku Haki tingkat tinggi. Pada chapter 1080 mengkonfirmasi jika Monkey D. Garp sebagai pengguna Hausoku Haki. Dengan diperlihatkannya serangan Galaxy Impact, membuat prestasi haki terbaik di One Piece saat ini dipegang oleh Monkey D. Garp, mengalahkan prestasi haki milik Shanks. Inilah kekuatan dari seorang rival dari Raja Bajak Laut. Sungguh luar biasa. Yang kedua, daya hancur serangan Garp di atas Sengoku dan Shirohige. Pada chapter ini pula mengkonfirmasi jika Garp memiliki serangan yang memiliki daya hancur di atas Sengoku dan Shirohige. Kita tahu Shirohige dan Sengoku pengguna buah iblis gempa dan buah iblis mythical Zoan Buddha. Namun berdasarkan prestasi manga, daya hancur Galaxy Impact milik Monkey D. Garp jauh lebih unggul dibandingkan serangan gelombang kejut milik Sengoku dan serangan gura-gura Shirohige. Bagian terakhir, baiklah kita akan menebak apa yang akan terjadi pada chapter 1081 atau chapter selanjutnya. Marga anime berspekulasi jika chapter ke depan akan diperlihatkan akhir pertarungan Kurohige melawan Trafalgar di Waterloo. Karena pada chapter ini sudah diperlihatkan dengan kedatangan Monkey D. Garp ke markas Marshal D. Teach. Sudah seharusnya Teach alias Kurohige mengakhiri pertarungan lalu datang menghadapi Garp. Lalu bagian lain pada chapter depan adalah kedatangan armada angkatan laut ke Pulau Egghead. Karena sebelumnya kita diperlihatkan armada bajak laut Kurohige sudah berada di perairan Pulau Egghead. Kemungkinan chapter depan kita akan melihat armada angkatan laut juga sampai di perairan Pulau Egghead. Baiklah, sekian dulu untuk kali ini Leo. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.